Satgas Sus Polri pantau penyaluran distribusi pupuk subsidi hingga mesin pertanian di Taput. Satgas Sus Mabes Polri melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sejak 4–7 Juli tahun 2023. Yudi Purnomo, anggota Satgas Sus, mengatakan tujuan kegiatan ini agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Tim juga melakukan kegiatan pengambilan sampel pupuk subsidi untuk diuji di laboratorium apakah sesuai standar atau tidak. Adapun petugas dari Kementerian Pertanian yang mengambil sampel pupuk subsidi adalah Ibrahim Adami, Jata Yudi, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Menurut mantan penyidik KPK ini, dalam pemantauan ini tim dipimpin oleh Hotman Tambunan bersama Yulia Anastasia Fuada, Arvin, termasuk dirinya bekerja sama dengan tim dari Kementerian Pertanian. Menurut Yudi, dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah dan perhatian Polri kepada petani. Itulah sebabnya Kapolri memerintahkan secara khusus Satgas Sus Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan ini. Sebab jika korupsi dan penyelewengan terjadi maka tentu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita. Menurut Yudi, dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah dan perhatian Polri kepada petani. Itulah sebabnya Kapolri memerintahkan secara khusus Satgas Sus Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan ini. Sebab jika korupsi dan penyelewengan terjadi maka tentu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita. Menurut Yudi, sebelum ke lapangan, kegiatan diawali dengan pertemuan di kantor Bupati Tapanuli Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Wakil Bupati Tapanuli Utara beserta jajarannya antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perdagangan. Dalam kegiatan pemantauan ini, Satgas Sus didampingi oleh perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) selaku penyalur pupuk subsidi. Setelah pertemuan, tim kemudian melakukan kunjungan ke satu kios pupuk untuk memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani. Satgas Sus juga melakukan dialog dan pembekalan anti korupsi kepada seluruh distributor dan kios pupuk subsidi yang ada di Tapanuli Utara agar melaksanakan penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ujarnya. Selain itu, Satgas Sus juga dilakukan pengecekan fisik terhadap bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian yang diterima oleh petani. Hotman Tambunan, selaku ketua tim, menyatakan bahwa dari kegiatan tersebut Satgas Sus mendapatkan temuan-temuan yang antara lain. A. Terkait degen pupuk bersubsidi. 1. Banyak kios yang sama sekali stoknya tidak ada padahal akhir Juni tahun 2023 serapan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Taput masih sekitar 41%. Hal ini sangat merugikan petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. 2. Penebusan pupuk dilakukan secara berkelompok oleh Ketua Kelompok Tani Poktan tanpa adanya surat kuasa dari masing-masing petani penerima pupuk bersubsidi. 3. Penyimpanan pupuk di gudang distributor masih belum sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga bisa merusak pupuk yang akan dijual pada petani. 4. Pengadministrasian transaksi pupuk bersubsidi di kios dan penginputan ke aplikasi Tepubers ditunda-tunda dan dilakukan sekaligus. 5. Kios dan distributor tidak memberikan laporan stok pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. 6. Masih terdapat kira-kira 7.000-an NIK petani penerima pupuk bersubsidi se-Kabupaten Taput belum padu padan dengan data Dukcapil. B. Terkait degen alat dan mesin pertanian. Tidak banyak Alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian sehingga tidak cukup signifikan mengintensifikasi pertanian di Kabupaten Taput. Atas temuan-temuan tersebut Satgas Sus memberikan saran. A. Terkait degen pupuk bersubsidi. 1. Agar kios dan distributor segera melakukan penebusan sehingga petani yang masih ada jatah alokasi bisa membeli pupuk bersubsidi di kios. Satgas Sus menekankan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan,
Minimal stok yang harus ada di kios adalah untuk 1 minggu pemakaian. 2. Para distributor segera melakukan perbaikan terhadap gudang penyimpanan pupuknya sehingga sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Agar kios mengusahakan dan memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar ditebus oleh masing-masing petani yang berhak sesuai data di e-alokasi. 4. Kios agar memperbaiki penggunaan aplikasi T-Puber sehingga transaksi yang terjadi segera tercatat dan data stok di kios dapat segera diketahui. 5. Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian secara aktif meminta data stok dari masing-masing kios dan distributor sehingga dapat segera mengantisipasi keberadaan stok di kios dan distributor. Satgasus menekankan jangan sampai petani dirugikan karena ketidakmampuan kios dan distributor untuk menyediakan stok. 6. Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Dukcapil segera memadupadankan data NIK petani penerima pupuk bersubsidi yang belum padu padan dengan data Dukcapil. 7. Terkait Degen Sosialisasi E-alokasi penerima pupuk bersubsidi. Satgasus mengapresiasi beberapa desa yang mengumumkan data e-alokasi di kantor desa. B. Terkait bantuan alat dan mesin pertanian. 1. Dinas Pertanian aktif memfasilitasi kelompok tani yang membutuhkan alsintan terutama petani-petani milenial yang tertarik untuk menjadi petani modern. 2. Satgasus mengapresiasi Pemda Taput yang juga mengalokasikan dana APBD untuk memberikan bantuan alsintan pada kelompok petani.